Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Nuraini, SHMH. Saya merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Majalengka yang memiliki nomor induk dosen nasional 0414087203. Alhamdulillah, saya mengajar di Universitas Majalengka dari tahun 2016 sampai saat ini. Saya diberikan tugas untuk mengampu mata kuliah di semester ganjil dengan mata kuliah hukum pajak, hukum tata negara, dan sosiologi hukum. Sedangkan pada semester genap, saya mengampu mata kuliah hukum adat dan hukum kepailitan. Selain itu, saya juga melakukan kegiatan membimbing skripsi mahasiswa tingkat akhir Fakultas Hukum, membimbing PKL, serta membimbing KNF. Pada tahun akademik 2021-2022 semester genap ini, saya mengampu mata kuliah hukum adat dan hukum kepailitan, bukan mata kuliah umum yang perlu ditempuh oleh mahasiswa prodi ilmu hukum. Adapun deskripsi mata kuliah hukum ini membahas tentang konsep dasar hukum adat, sistem hukum adat, persekutuan hukum adat, hukum tanah, transaksi yang berhubungan dengan tanah, subjek hukum, hukum yang berhubungan dengan tanah, hukum kekerabatan, hukum perkawinan, hukum harta perkawinan, dan hukum waris. Capaian pembelajaran mata kuliah hukum adat mengharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep hukum adat dari sudut pandang secara umum dan secara khusus, serta diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang unsur, sifat, dan corak hukum adat. Mata kuliah ini ada pada semester genap yang terdiri dari 16 pertemuan, di mana 7 pertemuan dilakukan sebelum UTS. Kemudian pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Pada pertemuan-pertemuan di kelas, adapun materinya yang akan disampaikannya seperti yang ke-1, konsep hukum adat. Kemudian kedua, sejarah dan perkembangan hukum adat. Ketiga, unsur-unsur kepatuhan, sifat umum, corak khusus dari hukum adat. Yang keempatnya, sejarah pertumbuhan hukum adat. Kelima, dasar berlakunya hukum adat. Keenam, kegunaan hukum adat. Mata kuliah hukum adat ini sesuai dengan capaian prodi, di mana mengandung unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Adapun capaian mata kuliah atau CPMK yang sesuai dengan kuliah hukum adat ini yaitu 1. Mahasiswa mampu mengetahui konsep hukum adat itu sendiri. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang unsur, sifat, dan corak hukum adat. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan hasil kajian dalam bentuk makalah dan tugas akhir dari berbagai konsep hukum adat. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan PBL atau Problem Basic Learning, yaitu berupaya interaksi dalam kelas seperti tanya jawab, pemberian tugas terstruktur, dan diskusi bersama mahasiswa. Pertemuan diawali dengan kontrak kuliah, di mana dosen dan mahasiswa menyepakati presentasi tugas, kehadiran, UTS, dan UAS, serta memberikan motivasi maupun sanksi dalam proses kegiatan belajar mengajar, di mana pertemuannya dilakukan secara tatap muka di kelas maupun daring, mengingat saat ini masih 2 sistem dengan menggunakan virtual, PowerPoint, Google Classroom, dan Zoom. Berikut salah satu pertemuan yang dilakukan dalam kelas mata kuliah hukum adat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih tetap semangat? Semangat. Ini pertemuan pertama kita di semester 2 untuk mata kuliah hukum adat. Ibu akan memperkenalkan diri. Nama saya Yeni Nuraini, SHMH, asli Majalengka.
sudah di Fakultas Hukum dari 2016 sampai saat ini. Dengan mata kuliah yang diampu di semester genapnya adalah hukum adat di antaranya. Oke. Nanti kalian untuk pertama kali silakan mempunyai buku pegangan hukum adat. Dengan pengarang itu bebas, silakan mau apa aja, yang penting kalian mempunyai pegangan. Ini yang ibu di antara yang ini, tapi banyak lagi buku-buku hukum adat lainnya. Buat banding-banding itu dari pengarang berikutnya ya. Dari para sarjana, kemudian yang keduanya tentang sejarah singkat dari hukum adat, kemudian yang keduanya mulai dari apa itu corak dan sifat-sifat hukum adat itu sendiri. Untuk yang pertama, kalian sudah paham dan sudah tahu betul mungkin ya, kalau istilah adat itu apa? Kebiasaan. Istilah adat itu apa? Enggak, yang bisa? Kebiasaan turun temurun Kebiasaan, lengkapi. dari para leluhur. Kebiasaan turun temurun dari para leluhur. itu adat. So, siapa yang bisa? Adat, apa definisi dari adat itu sendiri? Ada yang bisa? Ada adat. Kalau hukum adat apa? Ayo. Adat istiadat. Kemudian hukum adat. Silakan. Adat itu kebiasaan. Kemudian adat istiadat. Kebiasaan. Ayo. Ada yang bisa? Yang satunya hukum adat. Bu, kalau Ya. hukum adat itu berupa aturan. Aturan apa? Aturan banyak. Aturan tentang adat istiadat. Adat istiadat itu sendirinya apa? Ayo, siapa? Aturan yang dibuat oleh masyarakat. Ayo, lengkapi. Mangga. Adat istiadat, kemudian hukum adat. Dari perilaku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi hak hukum adat yang ditaati secara tidak tertulis. Itu hukum adat. Hukum adat adalah kebiasaan atau aturan yang terjadi tertulis di lingkungan, yang tidak tertulis di lingkungan masyarakat. Kalau adatnya sendiri Merupakan Kebudayaan. kebiasaan atau tingkah laku. Kalau adat itu kebiasaan atau tingkah laku di masyarakat atau sekeliling kita atau lingkungan. Itu adat. Kalau tadi hukum adat, aturan yang tidak tertulis aturan atau kebiasaan yang ditaati oleh masyarakat secara tidak tertulis oleh sekelompok masyarakat atau orang. Itu hukum adat. Kalau adat istiadatnya, ayo digabungkan. Kebiasaan yang sering dilakukan. Bukan. Ayo. Adat istiadat. Kebiasaan turun-temurun. Lanjutkan. Betul, sudah betul. Adat istiadat adalah aturan atau kebiasaan yang terjadi berulang-ulang turun-temurun dari nenek moyang kita terus di sekelompok masyarakat. Itu adat istiadat. Ya, mau diulang lagi? Silakan. Adat apa? Adat adalah kebiasaan
kesusilaan dalam masyarakat, itu adat. Kemudian kalau hukum adat, suatu aturan atau kebiasaan yang ditaati secara tidak tertulis. Oleh masyarakat. Dianut oleh sekelompok orang, gimana? Di wilayah tertentu atau sebagai sumber hukum, itu hukum adat. Satu lagi adat istiadatnya, Kebiasaan. aturan atau kebiasaan yang berasal dari ketetapan leluhur atau nenek moyang, menurun pada masyarakat sampai sekarang. Hazairin. Kemudian menurut Kusumawati Pujosodo, kemudian ada Profesor Pandis. Nah, itu definisi dari adat. Selanjutnya untuk definisi hukum adat, di sini ada MBT Tehar, kemudian Sukanto, Profesor Buskar, Profesor M. Stefan Kalunwoken, dan Surojo Winjodipuro. Nanti kalian bisa baca kalau mempunyai buku panduannya, bukan buku panduan, buku apa? Buku apa buat kalian ini? Buku pegangannya. Nanti kalian bisa dipelajari, ada definisi menurut sarjananya ya. Ini secara globalnya aja menjelaskan. Selanjutnya tadi definisi secara umum, kemudian para sarjana. Kembali ke materi selanjutnya, kalau hukum kekerabatan, apa hukum kekerabatan? Itu timbul akibat apa? Hukum kekerabatan, yaitu adanya hubungan antara kekerabatan, yaitu adalah hubungan antara anak dengan orang tua. Itu adalah hukum kekerabatan. Selain itu, apalagi? Antara hubungan anak dengan orang tua. Satu lagi apa? Adanya antara hubungan antara Warga adat. antara apa? Warga adat yang satu dan warga asing. Warga adat. Kalau warga adat seperti apa? Ya. Yang ke satu hukum kerabatan itu adalah hubungan antara anak dengan orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah adanya hubungan darah. Ulangi, yang ke satu hukum kerabatan itu adalah hubungan antara orang tua dan anak. Kemudian yang kedua hubungan darah. Itu adalah hukum kekerabatan. Oke, lanjut. Jadi satu lagi, kalau hukum adat kekerabatan, tadi hukum kekerabatan, sekarang hukum adat kekerabatan, apa itu? Yaitu hukum adat yang mengatur hukum adat kekerabatan, yaitu hukum adat yang mengatur bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat atau keluarga. Di sini kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya atau keturunannya, itu yang dimaksud dengan hukum adat kekerabatan. Gotong royong yang pertama. Yang keduanya religius, adanya fungsi sosial. Yang ketiganya adanya asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum. Yang keempat, yang terakhir adanya asas perwakilan dan permusyawaratan. Itu adalah sifat-sifat umum dari hukum adat. Tadi udah ada yang menyebutkan apa? Religius? Apa itu? berkaitan sama keagamaan. Itu diantara corak khusus hukum adat. Nah, diantaranya ada religius. Apalagi? Tradisional. Terus? Konslet. Terus? Kebersamaan.
Satunya visual. Oke. Cara khusus hukum adat yang keempat. Yang pertama adalah kebersamaan atau komunal. Yang keduanya religius, magis. Kemudian yang ketiganya konkret. Kemudian yang keempatnya visual. Kalau komunal, apa komunal? Komunal yaitu komunal atau kebersamaan, yaitu sifat saling menolong-menolong, kebiasaan sifat saling tolong menolong. Di antaranya apalagi? Biasanya mengutamakan kepentingan bersama. Terus, jadi adanya ikatan kebersamaan, itu komunal atau kebersamaan. Yang keduanya religius magis, apa? Religius itu biasanya berkaitan tentang hal-hal mistik, ya seperti Contohnya? Contohnya upacara-upacara adat, yang dukun, adat ya, diantaranya. Kemudian yang ketiganya konkret, apa konkret? Nyata. Konkret, nyata dan nyata. Yang terakhirnya visual. Jadi ya dilihatnya lihat apanya gitu. Visual ini kan dihubungkan dengan cara khusus hukum adat. Fisik adatnya. Berarti perhubungan hukumnya hanya terjadi dengan ikatan yang dapat dilihat. Itu dimasukkan ke hukum adat istilahnya bahasanya. Selanjutnya, apa yang menjadi kegunaan kalian mempelajari hukum adat? Kegunaan mempelajari hukum adat apa diantaranya? Bisa menghargai adat orang lain. Bisa? Apa lagi? Yang lain? Melestarikan adat? Bisa? Apa lagi? Ayo. Mempelajari adat. Apa? Apa kegunaan kalian mempelajari hukum adat? Mengetahui apa lagi? Tadi udah? Apa lagi? Melestarikan warisan leluhur. Bisa? Siapa lagi? Ayah? Siapa lagi? Kegunaan mempelajari hukum adat. Di antaranya, dengarkan ya. Di sini bisa yang pertama itu menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya kesadaran akan harga diri semakin bertambah. Kesadaran akan harga diri semakin bertambah. Kemudian yang ketiganya kesadaran terhadap kepribadian bangsa semakin tebal atau ya. Yang keempatnya memberikan dasar karakter sendiri terhadap hukum nasional. Mungkin untuk selanjutnya apa sudah paham antara perbedaan antara adat istiadat dan hukum adat? Sudah paham? Coba diulangi lagi. Kalau adat itu apa? Kebiasaan. Kalau adat istiadat? Yang terjadi turun temurun dari kita sampai sekarang. Yang satunya hukum adat. Peraturan tidak tertulis yang berlaku bagi suatu masyarakat. Nah, harus jelas ya, di mana tertulisnya di lingkungan masyarakat.
Oke, mungkin untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Nanti bisa dilanjut untuk minggu depan. Sekali lagi, nanti kalian mempunyai buku pegangan untuk kalian belajar dan dipelajari. Untuk judulnya itu bebas, yang penting masih masuk ke materi hukum adat, dan untuk pengarangnya itu bebas, ya. Baik, untuk pertemuan hari ini nanti kita dilanjut minggu depan. Selebihnya atau kekurangannya Ibu mohon maaf karena ini waktunya besar, sudah habis barangkali. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Demikian deskripsi singkat saya selaku dosen pengampu mata kuliah